Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda, persembahan Siti Peka dan Siti Foundation bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang diketahui, menurunnya nilai mata uang rupiah serta tingginya harga-harga kebutuhan pokok telah mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sayangnya, seringkali perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan justru menjerumuskan diri pada permasalahan finansial yang lebih besar lagi. Misalnya, perilaku meminjam uang pada rentenir yang justru menambah penderitaan karena tingginya bunga utang. Contoh lainnya yaitu kebiasaan menggesek kartu kredit untuk barang konsumsi yang bukan kategori mendesak. Perilaku-perilaku tersebutlah yang membuat diri Anda menderita untuk jangka panjang. Dan lebih buruk lagi, kesulitan finansial biasanya menjadi salah satu pemicu pada konflik keluarga. Terkait hal ini, maka pagi ini saya ingin mengajak Anda membahas topik bagaimana mengelola keuangan saat menghadapi situasi ekonomi sulit seperti sekarang ini. Sahabat uang Anda, cerdas dalam mengelola finansial harus dilakukan baik ketika Anda dalam kondisi sejahtera maupun saat krisis ekonomi terjadi. Siapapun pasti tidak pernah berharap hidup dalam situasi krisis atau kesulitan ekonomi. Lalu antisipasi apa yang sebaiknya dilakukan saat situasi tersebut terjadi? Walaupun Anda sudah sering mendengar apa yang akan saya sampaikan, ada baiknya menyimak baik-baik dan segera melakukannya. Yang pertama, mulailah mencatat berapa penghasilan tetap, berapa penghasilan tambahan bila ada. Dan catat pengeluaran rutin Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Pencatatan dalam sebuah perencanaan keuangan sangat penting. Gunanya untuk mengetahui berapa besar sebenarnya penghasilan dan pengeluaran setiap bulannya. Kadang kita lupa mencatat, padahal itu bisa berakibat fatal. Kedua, prioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengeluaran rutin yang pokok dahulu. Tunda dahulu keinginan yang di luar itu. Kendalikan diri untuk mengontrol keinginan belanja pada diri Anda. Dan ketiga, siapkan dana cadangan. Bagi Anda yang tidak memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan dasar Anda, sebaiknya segera miliki dana cadangan. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Jauh lebih baik sebelum krisis finansial terjadi juga pada diri Anda. Kebiasaan menabung harus menjadi kebiasaan dalam sepanjang hidup Anda. Percayalah, Anda akan merasakan sendiri manfaat nantinya. Dan keempat, situasi krisis justru harus menjadi pemicu untuk tetap mengembangkan kemampuan diri dalam melihat dan mencari peluang, walaupun sekecil apapun. Jika berhasil bertahan saat situasi krisis, biasanya Anda semakin cerdas dan bijaksana dalam menghargai uang dan aset yang dimiliki. Kegigihan, tekad, dan kerja keras. Kehebatannya sudah banyak kita saksikan. Prestasinya pun terukir nyata. Aku Perempuan, setiap Sabtu pukul 11 hanya di TVRI. Halo, kami ajak Anda mengenal ragam racikan Nusantara. Resep masakan dengan bahan rempah-rempah asli Indonesia. Harus garam merica gitu ya. Kuliner Nusantara, Senin hingga Kamis pukul 11.30 hanya di TVRI. Baiklah sahabat uang Anda, saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau nama perusahaan, dan langsung ke pertanyaan, untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda.
Nah, sahabat uang Anda, menyusun anggaran dan melaksanakannya mungkin satu-satunya sarana yang dapat membantu Anda untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi. Lalu, apakah berutang sama sekali dilarang? Jika Anda berutang demi barang konsumtif, jawabannya ya. Sedangkan jika Anda ingin berutang untuk investasi, maka cobalah hitung dan dengan cermat jumlah cicilannya. Cicilan utang tidak boleh melebihi 20-30% dari gaji. Dan akan terasa lebih ringan jika Anda juga memiliki pasangan yang bekerja penuh. Berikan beban hutang pada salah satu saja sesuai kesepakatan, misalnya dari penghasilan suami. Anda dapat mengurangi biaya pinjaman secara mencolok dengan membayar uang muka yang tinggi. Tetapi Anda harus menabung untuk untuk itu jauh di muka dengan memasukkannya dalam anggaran keluarga Anda. Faktor lainnya yang membantu Anda dalam menghadapi krisis finansial dalam keluarga adalah komunikasi. Diskusikan kondisi yang dialami dan carilah solusi bersama untuk mengurangi dampak krisis yang terjadi. Kini saat saya menjawab pertanyaan melalui telepon yang datangnya dari Ibu Endah di Jakarta. Bu Rina, dalam keluarga biasanya istri yang paling dipusingkan dengan krisis finansial. Apalagi jika penghasilan suami yang terbilang pas-pasan dan cenderung tidak mau peduli, bagaimana kami harus menyiasatinya. Bu Endah, saya mengerti sekali dengan apa yang Anda rasakan. Namun tanggung jawab untuk mengelola finansial sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Solusinya tentu saja berhemat dan menambah penghasilan. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, uang Anda. Uang Anda kendali di tangan Anda. Dari mana dan dengan siapa? Ari Baron di Solo, Rajiman Lamongan. Ya, silakan Pak Hari. Saya ada kesulitan satu. Ya. Dalam suasana semakin dolar semakin genit, rupiah semakin terpuruk, saya sebaiknya menahan dulu aset yang saya jual. Ya. Untuk membelikan sesuatu yang baru, atau kita nekat dijual barang tersebut, kita belikan dolar. Mana yang menguntungkan? Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Hari di Solo. Bila ini yang dimaksud adalah Anda aset properti, maka sebaiknya ditunda dahulu. Karena begitu dolar naik, maka yang lain pun akan naik. Bahan bangunan akan naik lebih banyak. Dan bila Anda ingin menjual aset lalu memberikan dolar, saatnya adalah sekarang kurang tepat karena dolar sudah naik hampir 30% dari sebelumnya. Bila Anda ingin berinvestasi dolar, janganlah hanya memanfaatkan momentum pada saat dolar naik, tetapi bila dolar memang sedang stabil, silakan Anda membeli dolar dan lakukan untuk dalam jangka panjang. Saat berspekulasi seperti saat ini sangat-sangat beresiko karena bisa saja tiba-tiba dolar menjadi turun. Sedangkan ketika kita membeli dolar, ada harga perbedaan dari harga beli dan harga jual. Nah, demikian jawaban dari saya untuk Pak Hari di Solo. Semoga jawaban saya bermanfaat. Nah, saya akan melanjutkan menjawabnya. Solusinya tentu saja berhemat dan menambah penghasilan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan hal ini. Misalnya pertama, kurangi pengeluaran di pos-pos berbudget besar atau pos-pos yang bukan kebutuhan pokok seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, halo, selamat pagi, uang Anda. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dengan Pak Andi, Ibu, di Papua. Oh, silakan Pak Andi di Papua. Ya, uang Anda akan kembali ke tangan Anda. Ya. Ibu, yang saya tanyakan yang pertama, Ya. gaji penghasilan saya setiap bulan 20 juta, Ibu. Baik. Lalu? Dan kemudian pengeluaran saya untuk pembayaran kredit rumah setiap bulan 8.500.000. Baik. Dan kemudian untuk mobil setiap bulan 3 juta. Oh ya. Lalu? Operasional di rumah saya setiap bulan 4.500.000. Bagaimana mengelola uang saya, Ibu? Operasionalnya 4.500.000 ya, Pak ya? Betul, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Nanti saya akan menjawabnya. Halo, selamat pagi uang Anda.
Oh, baik, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Pak Andi. Pak Andi, dari penghasilan Anda yang cukup besar di daerah Papua ini sebesar 20 juta dan pengeluaran biaya operasional hanya 4,5 juta, itu tentu sangat baik. Sayangnya adalah uang yang sisanya Anda mempunyai kredit dari rumah dan mobil. Pembayaran kredit yang setiap bulannya Anda bayarkan itu hampir sebesar 60% dari penghasilan Anda. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam kategori pengeluaran yang lebih besar dari Anda ini cicilan yang terlalu besar di dalam bulanan. Karena apabila terjadi PHK, maka Anda akan kesulitan untuk melakukan pembayarannya. Sebaiknya hutang tidak lebih dari 30-40% apabila Anda hutang aset rumah. Tetapi bila hanya utang mobil, tidak boleh lebih dari 30%. Nah, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah Anda menyimpan dana darurat. Mulailah menabung dari uang Anda untuk menyimpan dana darurat. Kalau melihat dari pengeluaran, sekarang cukup besar dan Anda harus menyimpan sampai 6 bulan kali pengeluaran. Nah, semoga jawaban saya bermanfaat untuk Pak Andi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Uang Anda di tangan Anda. Uang Anda kendali di tangan Anda. Dari mana dan dengan... Saya mau menanyakan masalah kesulitan di dalam mengelola keuangan di sini. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dari Tegal, Ruth Hermansyah. Iya, silakan Ibu. Iya, gaji saya dengan suami saya dipadukan sekitar 4,5 juta per bulan. Untuk keuangan yang masalah saya kesulitan mengatasinya, caranya gimana bahwa tidak melalui plafon yang saya dapat supaya bisa menabung. Baik, pengeluaran sekarang berapa Bu setiap bulannya? Setiap bulan yang pastinya 1,5 juta. 1,5 juta. Untuk budget per bulan untuk kebutuhan perhari-harinya. Baik. Terus untuk angsuran ya, sekitar 600. Ya. Untuk hidup transportasi dan lain-lain itu 1,5 juta. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, Ibu Hermansyah. Nanti saya akan menjawabnya. Oke. Baik, halo, selamat pagi Wang Anda. Nah, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Hermansyah. Halo? Ya. Halo? Sebenarnya Selamat pagi Wanda. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Nur Samarinda. Ya, suaranya kurang jelas, Pak. Nur di Samarinda. Oh iya, silakan pertanyaannya. Itu untuk ekspor sama impor. Iya. Kita pakai rupiah aja biar kita lebih untung. Bapak suaranya nggak begitu jelas, saya tidak bisa mendengar pertanyaannya. Halo, baik, saya akan melanjutkan jawaban dari Ibu Hermansyah. Sebetulnya dari apa yang sudah Anda lakukan sekarang berarti masih ada kelebihan sekitar 400.000. Nah, dari gaji yang sebesar 4,5 juta, harusnya minimal Anda sudah bisa menabung 450.000 atau minimal 10% dari penghasilan Anda. Mungkin yang sekarang kelihatannya dari cicilannya agak terlalu besar adalah dari cicilan yang sebesar 1,5 juta. Cicilan hanya 600.000 itu masih oke, tapi mungkin pengeluaran yang lain yang perlu dikecilkan. Apakah bisa transportasi dikecilkan, jangan 1,5 juta, misalnya dibuat menjadi 1 juta, sehingga Anda bisa menabung lebih banyak dan bisa berinvestasi, tidak hanya menabung saja. Nah, demikian jawaban dari saya untuk Ibu Hermansyah. Semoga jawaban saya bermanfaat. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan melalui telepon tadi, yaitu kedua, membuat daftar belanja serta menetapkan pengeluarannya. Akan lebih baik lagi bila Anda berbelanja diperkulakan. Yang ketiga, halo, selamat pagi Wang Anda. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Wang Anda. Ya, selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Halo, selamat pagi. Halo. Ya, pagi, dari mana dan dengan siapa? Pagi. Iya, selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Ibu Ani.
Ibu, suara televisinya bisa dikecilkan? Suara televisinya? Iya, silakan. Ibu Hamid. Ya, Ibu Hamid, silakan pertanyaannya. Gini Bu, saya kan. Ya, halo. Ya, halo, silakan. Uang Anda di tangan Anda. Iya, silakan pertanyaannya Ibu. Iya nih Bu, suami saya kan penghasilannya 5 juta. Iya. Saya dikasih uang belanja 3 juta. Iya. Iya, terus tapi pengeluaran lebih banyak dibandingkan Penghasilan. pendapatan gitu. Pengeluarannya berapa Ibu? Penghasilan suami saya 5 juta. Ya, pengeluarannya? Pengeluarannya cicilan rumah 1,5 juta. Ya. Ya, terus buat transportasi suami juga kan. Iya. Saya mendapatkan dari suami 3 juta gitu. Oh ya, oke. Yaitu gimana tuh Bu solusinya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Hamid. Kalau dari data apa yang sudah Ibu sampaikan, sepertinya pengeluaran masih hanya sekitar 4,5 juta, tetapi mungkin ada pengeluaran lainnya sehingga pengeluaran menjadi lebih besar dari penghasilan. Nah, Ibu misalkan saja 1 bulan Ibu harus menombok 500.000. Maka dari tombokan ini Ibu akan mendapatkan uang dari mana? Mungkin akan mengambil tabungan atau pinjaman. Nah, bila 1 bulan saja meminjam 500.000, maka 1 tahun hutangnya akan sudah menjadi 6 juta. Tidak ada jalan lain adalah harus mengurangi dari pengeluaran. Nah, pengeluarannya usahakan supaya bisa 70-80% dari penghasilan, sehingga bisa melakukan tabungan. Mulailah membuat catatan untuk mengeluarkan pos-pos yang kurang diperlukan. Oke, baik, terima kasih. Halo, selamat pagi Wakanda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Dari mana dan dengan siapa? Dari Bu Nardi dari Bali Bu. Iya, silakan Pak, pertanyaannya. Kami di sini kan selaku kontraktor Bu. Halo. Iya, gimana Pak pertanyaannya? Iya. Bu, saya kontraktor untuk pengelolaan uang saya. Tadi sama punya kewajiban. Iya. Kewajiban utang. Nah, terus dana saya macet. Nah, saya mau menjual aset saya, aset yang nilainya kecil atau aset yang nilainya besar untuk menyelesaikan kewajiban utangnya. Berapa besar Pak hutangnya? Ya, utangnya sampai 300 juta, sementara tagihan saya macet itu lebih dari itu. Oke. Sedangkan tagihan kecil-kecil setiap hari kan berjalan terus. Iya. Baik Pak Sunardi, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, halo, selamat pagi Wanganda. Uang Anda kendali di tangan Anda. Ya, dari mana dengan siapa? Dari Lia Lampung, Ibu. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, kalau misalnya saya dari suami 4.400.000, Iya. saya bisa pegang tuh 1 juta deh. Iya. Nah, kira-kira investasi apa ya Bu yang cocok untuk ibu rumah tangga? Maksudnya, reksadana bisa nggak sih Bu? oh ini untuk tabungan ya, berarti tabungannya bisa dipegang 1 juta dari 4.400.000 ya, Iya, Ibu? betul, Iya. Ibu. Baik Mbak Lia, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, terima kasih. Saya senang sekali karena Mbak Lia atau Ibu Lia ini sudah bisa menyisihkan dari hampir 25% dari penghasilannya. Dan ini tentu luar biasa. Yang pertama harus Anda lakukan adalah membuat dana darurat atau dana cadangan. Dana darurat ini karena Anda sudah berkeluarga, buatlah sebesar 6 kali pengeluaran. Kalau melihat dari penghasilan 4,4, ya, berarti di pengeluaran akan sekitar 3,5 juta kalikan menjadi 6 bulan. Itu uang yang harus Anda simpan dan tidak boleh digunakan untuk apapun. Itu hanya digunakan apabila terjadi hal-hal darurat. Misalnya sang suami terkena PHK sehingga harus Anda membiayai dari dana cadangan tersebut. Nah, sisanya kalau sudah selesai, Anda boleh membuat tujuan keuangan yang lain. Misalnya untuk membuat dana pendidikan anak. Bila Anda ingin mengambil reksadana, harus membuat tujuan keuangan dahulu. Karena dari reksadana itu, kita akan menetapkan jenis fund apa yang akan diambil sesuai dengan tujuan keuangan. Misalnya 1, 2 tahun, 3 tahun,
atau di atas 5 tahun, atau reksadana saham bila Anda mempunyai tujuan keuangan di atas 5 tahun. Nah, demikian jawaban dari saya untuk Mbak Lia, semoga bermanfaat. Saya akan menjawab untuk Pak Sunardi di Bali. Nah, Pak Sunardi, kalau memang pinjamannya sekitar 200 atau 300, bila Anda mempunyai aset yang bisa melunasi sekitar pinjaman Anda, jualah yang itu. Jangan menjual aset yang terlalu besar, karena dikhawatirkan uang sisanya tidak akan menjadi aset lagi. Kalau bisa hanya disisihkan sekitar 25% dari aset yang ada. Nah, uang inilah yang akan menjadikan dana cadangan apabila hal ini terjadi kembali kepada Bapak, tagihan-tagihan terhambat dan harus membayar kewajiban-kewajiban. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Sunardi. Semoga jawaban saya bermanfaat. Nah, Anda yang berhasil masuk ke line telepon akan mendapat bingkisan menarik dari kami. Sedangkan bagi yang belum berhasil, Anda tetap dapat menyampaikan permasalahan finansial melalui email info@uanganda.or.id. Saatnya kini saya menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Ibu Dewi di Depok. Bu Rina, saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan memiliki dana cadangan dalam membuat rencana keuangan tahunan. Dan apa dampak dari inflasi kepada perencanaan keuangan yang sedang kita susun. Mohon penjelasannya. Ibu Dewi, yang saya maksud dengan mempersiapkan dana cadangan yaitu pos untuk cadangan keuangan, setidaknya untuk 6 bulan penghasilan. Biasanya dana cadangan ini digunakan untuk kondisi darurat, sehingga banyak juga yang menyebutnya dana darurat. Sebaiknya pos dana ini berupa tabungan atau investasi lain yang mudah diuangkan jika dibutuhkan segera. Misalnya, suami Anda terkena PHK, maka Anda akan memiliki keuangan yang cukup selama setidaknya 6 bulan sambil menunggu sang suami memperoleh pekerjaan dan penghasilan baru. Lalu bagaimana menyisihkannya? Jika penghasilan Anda cukup besar, sisihkanlah minimal 10% di awal. Atau jika suami Anda dapat bonus tahunan, maka simpanlah bonus tersebut sebagai pos dana cadangan tersebut. Sedangkan mengenai inflasi, tentu saja mempengaruhi perencanaan keuangan yang disusun. Dan jika ternyata Anda hanya bergantung pada pendapatan tetap yang minim, seperti yang Anda rasakan, inflasi memberikan dampak kenaikan harga. Selain itu, akan mengurangi nilai setiap rupiah. Satu-satunya jalan untuk mengatasi inflasi adalah dengan memiliki investasi yang pertumbuhannya lebih tinggi daripada inflasi. Sehingga jika Anda memiliki dana yang cukup, simpan dana Anda dalam investasi yang stabil atau berorientasi tumbuh. Cari masukan dari perencana keuangan yang baik sebelum menginvestasikan uang hasil kerja keras Anda. Tetapi Anda jangan terlalu takut dengan inflasi. Selalu ada jalan untuk meningkatkan pendapatan Anda. Misalnya bekerja paruh waktu, membuat kue dan menjualnya di kantor. Pikirkanlah cara-cara untuk mendapatkan uang tambahan. Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Dewi. Nah, sahabat uang Anda, beberapa tips dalam menyiasati pengelolaan keuangan saat ekonomi sulit. Yang pertama adalah cari harga termurah untuk kualitas yang sama. Seringkali kita malas mencari perbandingan dalam membeli produk tertentu. Padahal jika Anda mau sedikit menggali informasi, Anda dapat menabung kelebihan tersebut sebagai dana lain. Yang kedua, jangan malas untuk membuat perencanaan keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran. Ini agar Anda dapat menghindari pemborosan. Evaluasi pelaksanaan dari rencana keuangan setiap akhir bulan. Dan bila terjadi penyimpangan, beri catatan mengapa ini terjadi. Yang ketiga, kurangi belanja di pusat perbelanjaan dan sesuaikan gaya hidup Anda dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Jangan mudah tergoda meskipun saat mall itu mengadakan program diskon besar-besaran. Batasi pergi nongkrong bersama teman-teman kantor dengan alasan menghindari macet. Yang keempat, untuk mengantisipasi dampak krisis yang lebih besar terhadap tetap sisihkan uang untuk menabung. Dan jangan menabung sejumlah uang dari sisa anggaran belanja, melainkan pisahkan dahulu, misalnya 15% dari penghasilan, dan sisanya baru digunakan untuk keperluan lainnya.
Yang kelima, terkait mahalnya biaya pendidikan dan krisis yang tidak dapat dipastikan, disarankan mempersiapkan dana masa depan anak sejak dini. Misalnya dengan mengikuti program tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan yang kini banyak ditawarkan. Selain itu, disarankan pula mengikuti asuransi kesehatan. Jadi bila sewaktu-waktu sakit, biaya berobat yang mahal ini akan ditanggung oleh pihak penyelenggara asuransi. Dan yang terakhir, jangan menambah utang. Jangan mempunyai kartu kredit baru atau bila terpaksa berhentilah sama sekali memakai kartu kredit. Bila kita berpegang teguh pada semua prinsip di atas, semoga dampak krisis yang terjadi dapat dikurangi bagi Anda dan keluarga. Nah, sahabat uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat uang Anda. Silahkan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewilina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh